Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan materi tentang fadlu rakaatayid duha, tentang keutamaan salat 2 rakaat duha. Pada dasarnya salat duha ini bebas, Pak. Mau berapa rakaat, mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 6 rakaat juga boleh, 12 rakaat juga boleh, karena status hukum salat duha adalah sunnah, sama kayak sunnah-sunnah lain, kayak sholat tahajud sunnah, sholat witir sunnah, sholat taubat sunnah, sholat mutlak sunnah. Sholat duha sama kayak sholat-sholat lain, status hukumnya dia sunnah. Kemudian di antara beberapa sholat yang fadilahnya cukup besar selain sholat tahajud itu adalah sholat duha. Apa fadilah sholat duha? Pertama, sholat duha itu adalah bentuk sholat yang kita lakukan fadilahnya seperti kita bersedekah sendi, Pak. Di badan kita sendi ada berapa, Pak? 360 sendi. Maka kalau dipikir-pikir gimana caranya sedekah sendi 360 sendi? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu kita umatnya cara kita sedekah sendi itu bisa dilaksanakan dengan salat duha. Kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatan. Di pagi hari kita ini punya kewajiban untuk melaksanakan bersedekah persendian. Fakullu tasbihatin sadaqah, maka tasbih itu termasuk bagian dari sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Tasbih bacanya gimana, Pak? Subhanallah, tahmid alhamdulillah, wa kullu tahlilatin la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar berarti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar termasuk bagian sedekah. Banyak orang yang enggak punya duit khawatir enggak bisa bersedekah, padahal sedekah itu semuanya tidak dalam bentuk uang. Ada yang namanya sedekah sendi, Pak. Ada sedekah harta, ada sedekah ilmu, ada sedekah sendi. Sedekah harta apa? Kasih uang, kasih ke masjid uang. Sedekah ilmu, ngajarin ngaji orang kampung yang gak bisa bayar guru ngaji. Namanya sedekah, itu Allah pasti balas gak kebaikannya? Balas, Pak. Ini saya punya kisah, saya punya guru, Pak. Beliau ini udah diundang ke beberapa stasiun televisi. Stasiun televisi ini ngundang beliau untuk masuk TV lah. Tapi selalu ditolak sama beliau. Satu waktu bahkan sempat diundang sama Istana Negara. Ditolak juga sama beliau. Saya tanyalah, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru menolak? Jawaban beliau sederhana. Kalau saya masuk TV, nak, katanya, jadwal saya pasti padat. Kalau jadwal saya padat, nanti yang ngajarin nenek-nenek di gang rumah saya siapa? Nanti yang ngajarin ngaji kakek-kakek di gang rumah saya siapa? Bahkan pernah ada satu waktu, beliau ini kaya raya, Pak. Tapi hampir ngajarnya tuh cuman di kampung. Dan rata-rata orang kampung kan kalau belajar Quran masyarakat pengennya kan gratis, Pak. Tapi kalau belajar fisika, biologi, bayar mahal juga dihantem. Tapi kalau belajar agama pengennya gratis. Dan orang yang pakar agama juga gak pengen dibayar. Satu waktu ada nenek-nenek majelisnya
Itu karena ngelihat gurunya ini lulusan luar negeri, pintar, hebat. Nenek-nenek ini mikir kalau ngaji sama beliau bayarnya mahal. Akhirnya nggak hadir lagi ngaji, Pak. Subhanallah, karena memang tabiat saya punya guru ini luar biasa. Itu nenek-nenek dicari alamatnya kemana? Didatangin ke rumahnya, ditanya, nenek kenapa nggak ngaji? Neneknya jujur, saya nggak punya duit Ustadz buat bayar Ustadz. Padahal majelis itu ngajinya gratis. Saya pernah ngobrol-ngobrol juga, ternyata semakin banyak beliau punya tempat ngaji yang digratiskan tanpa ada biaya, ternyata rizki dari tempat lain datangnya 2 kali lipat, Pak. Akhirnya saya coba juga di beberapa tempat. Wah, subhanallah. PNS kalah, Pak, gajinya sama kita. PNS kan gajinya tinggi, Pak, ya. Semakin saya buka majelis-majelis di kampung-kampung gratis, nggak tahu bisnis saya omsetnya naik 2 kali lipat, Pak. Maka kadang saya mikir pengen banget datang ke kampung-kampung, buka majelis yang banyak, buka ngaji gratis yang banyak, omset bisnis kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu itu juga bagian dari sedekah. Kalau sedekah pasti Allah balas kebaikan sedekah itu berkali lipat. Kemudian yang ketiga, ada namanya sedekah sendi. Di antara sedekah tadi, pertama kan sedekah harta, kedua sedekah ilmu, ketiga sedekah sendi. Sedekah sendi itu kalau nggak sholat duha itu paling gampang, Pak, jadi takmir masjid. Ini karena ada hadisnya. Di sini saya juga dibahas nanti. Rasulullah itu nyampaikan kalau sedekah sendi mau dikerjakan, pertama lakukan sholat duha atau uruk reak orang pakai tanah. Biasanya dulu kan nggak kayak gini, Pak. Ada orang buang ludah, buang apa segala macam, buangnya di tanah. Kita nguruk itu supaya orang nggak terinjak atau nggak jijik, itu termasuk bagian dari sedekah sendi. Apa yang Rasul sampaikan, karena di lingkungan masjid rata-rata orang yang rajin sedekah sendi itu adalah takmir masjid. Jangan salah. Pernah orang Mesir ini buat saya tingkat ketaatannya luar biasa, Pak. Ketika saya pertama datang, tinggal di satu daerah namanya Darbul Ahmar. Kebetulan rumah saya ini nggak jauh dari masjid. Saya dinasihatin sama saya punya abah, nak, kalau kamu tinggal di satu tempat, mulailah kamu, langkah pertama yang kamu lakukan, mulailah bersihin masjid. Saya nurut. Di tempat saya tinggal itu terkenal tempatnya begal, Pak, di Mesir itu. Karena sewa tempatnya murah, kita belum punya uang buat bayar yang mahal, saya cari sewa flat yang murah. Tempat sarangnya begal, serem, orang juga nggak ada yang berani tinggal di sana, tapi kita tinggal di sana. Saya cerita ke abah, bah, saya tinggal di tempat begini-begini. Beliau cuma bilang, bersihkan masjidnya. Saya kerjakan, besoknya saya beli ember, saya beli sikat, beli sabun segala macam, saya datang ke masjid, saya bersihkan itu masjid. Ketika lagi bersihin masjid, kan pintu masjid otomatis terbuka ketika saya bersihin. Datang orang Mesir, datang orang Mesir ke dalam masjid, tiba-tiba saya diomelin, Pak. Bersihin masjid malah diomelin. Ternyata bukan ngomel karena saya bersihin masjid. Dia ngomel lagi nih, Muhammad ta'mil ente ngapain? Saya bersihin masjid. Muhammad lah, jangan ambil hak saya dalam sedekah sendi, kata beliau. Marah beliau, diambil kerjaannya sama saya, yang mana kalau saya sudah bersihkan, dia tidak bisa lagi sedekah sendi, Pak. Muhammad dasyuglana, kata beliau. Muhammad, ini kerjaan saya. Jangan kamu ambil lahan saya, bahasanya, ente ngapain ngambil lahan aneh buat sedekah sendi gitu. Artinya di Mesir itu berebutan jadi takmir masjid, Pak. Berebutan bersihin kamar mandi. Bahkan saking, karena ini orang Mesir sudah tahu saya orangnya keras kepala, mau dia larang juga tetap aja. Saya pokoknya seminggu sekali harus bersihin masjid. Mau itu bersih, mau itu saya kerjain. Karena orangnya keras kepala, ya udah kita duluan jadinya, Pak, sama nih orang Mesir untuk bersihin masjid. Dan jangan salah, hampir rata-rata ulama-ulama hebat
beliau tidak pernah ninggalin untuk tidak bersihin masjid. Kita ambil contoh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, ulama pembaharu di Mesir. Itu beliau wajibkan dirinya untuk bersihin kloset yang ada, mohon maaf, ada bekas-bekas kotoran di dalamnya. Gimana caranya? Masjid paling kotor yang kotorannya kemana-mana itu beliau yang bersihkan. Habib Ali Al-Jufri, beliau kadang buka baju kebesarannya, pakai kaos segala macam, beliau bersihin masjid. Yang punya masjid At-Ta'awun di Puncak, itu kan yang punya masjid pengusaha, Pak. Pengusaha kaya raya. Tapi dia nggak pernah berhenti untuk bersihin masjid. Sampai ada jamaah ngiranya tuh yang bersihin masjid takmir masjid, Pak. Padahal yang bersihin masjid yang punya hotel di depan Ta'awun itu. Yang Puncak Ta'awun kan Pak nama masjidnya. Coba. Artinya mereka yang sadar dan tahu bahwa sedekah itu tidak selamanya pakai harta, mereka akan berebutan. Kalau nggak ngelakuin sholat duha, akan berebutan untuk bersihin masjid. Hati-hati Bang Hamdi, habis ini ente keduluan orang. Awas, hati-hati, ente harus lebih dulu bersihin masjid. Ntar kedengeran sama yang di sini tiba-tiba udah seret-seret di kamar mandi. Hampir rata-rata ulama-ulama itu bersihin masjidnya di saat orang tidak tahu. Syekh Mutawalli jam 12 malam, jam 1 malam ke masjid. Dia bersihin masjid. Ntar tiba-tiba diam-diam, Pak Ibnu udah, saya mau sedekah sendiri. Besok pagi udah bersih. Hati-hati Bang Hamdi, ente keduluan nanti. Kita keduluan kita. Subhanallah. Jadi intinya badan 360 sendi kita ini harus juga ada kewajiban untuk disedekahkan. Kemudian di halaman selanjutnya, ini hadis tentang bersihin masjid itu termasuk bagian dari sedekah sendi. Fil insani mi'atin wa situna mafsila. Di manusia itu terdapat 360 sendi. Fa'alaihi ayyatasaddaqu an kulli mafsilin minhu bisadaqatin. Maka dia ada kewajiban untuk setiap sendinya disedekahkan. Kalau para sahabat bertanya, jadi Rasul bilang sama sahabat, wahai sahabat-sahabatku, setiap manusia itu punya 360 sendi. Itu setiap sendinya harus disedekahin. Para sahabat bingung gimana caranya sedekah 360 sendi. Akhirnya para sahabat bilang, wa man yutiku dzalika ya Nabi Allah. Siapa ya Rasulullah orang yang mampu untuk bersedekah semua sendi kita punya badan 360 sendi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nukha'atu fil masjidi tudfinuha. Ada reak, dahak. Menutup dahak yang ada di lantai masjid dengan tanah. Itu termasuk bagian dari sedekah sendi. Kemudian wasyai'u tunahihi 'anit tariq. Ada sesuatu yang mengganggu di jalan, itu termasuk bagian dari sedekah sendi. Fa'in lam tajid, kalau seandainya masjid udah ada yang bersihin, kemudian dahak-dahak di masjid udah nggak ada, masjid udah kosong, bingung lagi kita gimana mau sedekah sendi, faraka'atad duha tujzi'uka. Maka 2 rakaat salat duha itu bisa mencukupi kewajiban sedekah kita di 360 sendi. Jadi keutamaan yang pertama sedekah sendi itu, keutamaan pertama sholat duha adalah kita sudah bersedekah 360 sendi badan. Kemudian seandainya 360 sendi ini sudah disedekahkan kepada Allah, silakan dicek Pak. Bapak survei saja enggak apa-apa. Orang yang rajin bersihin masjid, kemudian rajin sholat duha, tidak gampang kena penyakit. Saya jarang banget Pak ngelihat takmir masjid yang berebutan bersihin masjid sama kita itu sering kena sakit. Apalagi sakit-sakit yang berat-berat gitu. Kadang sakit ringan juga kayak enggak sakit buat mereka Pak. Karena sendi-sendinya hidup semua. Sendi-sendinya sehat semua. Disedekahkan sendi itu, otomatis sendinya sehat. Sholat duha bukan cuma buat kaya Pak.
Salat duha juga bisa buat sehat. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan salat duha adalah bentuk wasiat Rasulullah. Kalau kita bilang kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita semangat jalanin apa yang Rasul minta. Rasul kan bilang anta ma'aman ahbabta. Kalian akan bersama dengan orang yang kalian sayang. Kalau kita cinta dan sayang kepada Rasulullah, tentu kita akan bersama Rasulullah. Dan cara kita mencintai dan sayang Rasulullah adalah menjalankan apa yang Rasulullah wasiatkan. Di antara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini dari hadis Abu Darda. Awsani habibi bi thalathin lan ada'ahunna ma 'ishtu. Rasulullah, kekasihku Rasulullah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang mana 3 hal itu semenjak wasiat itu keluar tidak pernah aku tinggalkan, kata Sayyidina Abu Darda. Apa wasiat Rasulullah? Bi siyami thalathati ayamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Namanya puasa bid. Biasanya di bulan tanggal berapa, Pak? 13, 14, 15, di bulan sedang matang. Wa salatid duha. Pada waktu kemudian melaksanakan salat duha yang wa an la anama hatta utira. Mohon maaf, itu kurang huruf ro, Pak. Saya tipe ngetik kurang huruf ro. Utira, bukan uti itu. Jadi 3 wasiat Rasulullah buat Sayyidina Abu Darda. Pertama, puasa bid. Kedua, salat duha. Ketiga, sebelum tidur salat witir. Di antara salat yang jarang dikerjakan umat Nabi Muhammad itu salat witir. Rata-rata semua aulia Allah itu tidak pernah ninggalin salat witir. Kemudian hadis selanjutnya masih sama, intinya salat duha termasuk wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, fadilah dari salat duha akan dicukupi urusannya di akhir siang. Apa maksudnya? Yaitu tadi ada orang bilang kalau mau kaya salat duha. Ternyata dalilnya ini, Pak. Dalil orang salat duha bisa kaya, dalilnya ini. Qala Allahu azza wa jal, ya bana adama la ta'jiz an 40 raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Ini hadis qudsi, ada dalam Sunan Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa beda hadis qudsi dengan Quran? Padahal sama-sama firman Allah. Kalau hadis qudsi tidak boleh dibaca ketika salat. Kalau Al-Qur'an boleh dibaca ketika salat. Kalau hadis qudsi bacanya ketika kita mengamalkan baru dapat pahala. Kalau Quran diamalin enggak diamalin baca kita dapat pahala. Jadi Allah berfirman, wahai anak Adam, kata Allah, la ta'jiz an 40 raka'atin, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, maksudnya di waktu duha. Akfika akhirah, kalau kamu kerjakan itu, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Artinya orang yang punya kebutuhan dalam dunianya, jika ingin disempurnakan kebutuhan itu oleh Allah, maka laksanakan sholat duha 4 rakaat. Sekalipun 2 rakaat juga boleh. Terakhir, di halaman terakhir, dibangunkan baginya istana di surga. Kemarin-kemarin saya pernah sampaikan itu, di antara orang yang dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa, Pak? Masih ingat? Istri yang meninggal suaminya ridho. Kemudian salat duha. Apa dalilnya? Man shallat duha 12 raka'ah banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Saya lupa bikin harokatnya, mohon maaf di situ, Pak. Barang siapa yang salat duha, man shallat duha 12 raka'atin banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat. Salat duha berapa? 12 rakaat. Banallahu lahu qasran min dhahab. Maka Allah akan bangunkan baginya istana dari emas fil jannah, di dalam surga. Sederhananya,
Kalau sudah dibangunkan oleh Allah surga, berarti kita bakal nempatin tempat itu nggak Pak? Apa dibangunin aja kita nggak bakal tinggal? Nggak mungkin Pak. Kalau Allah sudah bangunkan, berarti Allah tahu kita akan tinggal. Jadi artinya untuk masuk surga, tinggal di surga itu gampang ya Pak. Sholat duha aja 12 rakaat. Karena kita pasti tinggal di istana Pak. Istana punya kita, masa istana kosong kita jadi neraka, kan nggak mungkin. Sholat duha 12 rakaat itu termasuk jaminan kita akan tinggal di dalam surga. Karena dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala singgasana dari emas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak, yang pada intinya adalah kalau sekiranya mampu laksanakan salat duha. Ini pengalaman saya pribadi Pak. Saya punya perusahaan. Bisnis saya itu bergerak di bidang cover mobil premium. Saya punya karyawan sekitar 6 orang. Dan karyawan saya ini saya buatkan workshop di daerah Kemayoran. Ada rumah, kamarnya di atas, karyawan ini semuanya nginap dan tinggal di sana. Saya bilang sama mereka, kalian bantu saya, gaji kalian akan di atas gaji UMR, saya bilang. Bagaimana bantunya Pak Ustadz, kata dia. Tolong sholat subuh jangan pernah bolong. Dan kedua, laksanakan sholat duha. Ya, saya taruh di sana salah satu yang jahitnya tuh senior orang Medan. Tolong cek karyawan lain, kalau dia nggak sholat subuh kabarin saya. Alhamdulillah. Ternyata mereka semuanya rajin sholat subuh. Di satu waktu, sholat duha juga sama. Di satu waktu, saya dapat laporan dari senior yang tukang jahit ini, karyawan sana subuhnya nggak ke masjid, duhanya juga nggak sholat. Lagi ketemu imannya lagi rendah pokoknya. Ya Allah Pak, itu ternyata berpengaruh sama omset saya punya perusahaan. Jadi artinya Allah bilang akan dicukupkan akhir siang itu fakta dan betul sekali Pak. Ketika karyawan-karyawan di sana subuhnya ke masjid, kemudian dia sholat duha, gaji mereka saya kasih di atas UMR Pak. Padahal kerjanya nggak punya jam. Karyawan saya kerja nggak ada jam Pak. Terserah dia, ada orderan masuk baru dikerjain. Nggak ada orderan santai, ngerokok, ngopi. Nggak ada jam kerja wajib dan tanda tangan kontrak juga nggak ada denda-denda. Tapi karena mereka pegang subuh dan duha, perusahaan sampai hari ini alhamdulillah kita nggak punya hutang. Karyawan-karyawan belum punya motor semuanya akhirnya udah bisa beli motor. Gaji juga di atas UMR Jakarta Pak. Jadi alhamdulillah. Kalau seandainya bisnisnya mau bagus, karyawannya suruh sholat duha. Tapi jangan karyawan doang dipaksa sholat duha, yang punyanya kagak sholat sembarangan. Saya juga nyuruh kita kerjain Pak gitu. Jadi biar seimbang dan selaras. Alhamdulillah, terima kasih banyak.